Number 17. You've got something to say. You've got something to say. Kamu punya hal untuk dibicarakan. You've got something to say. You've got something to say. Kamu punya hal atau kamu punya sesuatu yang harus dibicarakan, yang harus dikatakan. I've got something to say. Saya punya sesuatu yang harus saya katakan, yang mau saya bicarakan. I've got something to say. Atau you've got something to say. Number 18. I need to offer. I need to offer. Saya perlu menawarkan. I need to offer this to you. Saya perlu menawarkan ini padamu. Atau I need to offer that to you. Saya perlu menawarkan itu padamu. So, I need to offer. I need to offer. Saya perlu menawarkan. Bisa kita tambah dengan kalimat atau ekspresi yang lainnya. Okay? Number 19. What should you do? What should you do? Apa yang seharusnya kamu lakukan? What should you do? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Atau what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? What should you do? What should I do? Okay, and then number 20. I'm on the phone call. I'm on the phone call. Saya sedang menelpon. Saya sedang menelpon. I'm on the phone call. Saya sedang menelpon. Oke, untuk mengatakan saya lagi nelpon nih sekarang, dalam bahasa Inggrisnya apa? Ya, I'm on the phone call. I'm on the phone call. Saya lagi nelpon nih sekarang. Jadi, just wait a minute. Tunggu sebentar ya. I'm on the phone call, so wait a minute. Saya lagi nelpon nih sekarang, tunggu dulu ya, sebentar ya. Teman kita lagi ada perlu, dia panggil, kita bilang, saya lagi nelpon sekarang, tunggu dulu ya. I'm on the phone call, wait a minute. Number 21. You've got to leave quickly. You've got to leave quickly. You've got to leave quickly. Kamu harus segera pergi. Kamu harus segera pergi. So, you've got to leave quickly. Kamu harus segera pergi. Atau, I've got to leave quickly. I gotta go. Saya harus pergi. Saya harus segera pergi. Ada banyak istilah dalam bahasa Inggris atau ekspresi dalam bahasa Inggris untuk mengatakan, saya harus segera pergi, kamu harus segera pergi. You've got to leave quickly. Kamu harus segera pergi. I've got to leave quickly. Saya harus segera pergi. I gotta go. Saya harus pergi. Okay, and then 22. I'll be with you in a moment. I'll be with you in a moment. Okay, sebentar lagi saya akan menemuimu. Atau saya akan bersamamu sebentar lagi. Maksudnya, saya akan menemuimu, saya akan menelponmu. Atau, ya, saya akan menjumpaimu sebentar lagi. Mudah ya diartikan dalam bahasa Indonesianya. I'll be with you in a moment. I'll be with you in a moment. Saya akan menjumpaimu, saya akan bersamamu sebentar lagi. Ekspresi ini biasanya digunakan atau kata lain dari wait a moment, tunggu sebentar, atau tunggu maksudnya. Untuk meminta seseorang menunggu kita bisa menggunakan istilah yang ini. Misalnya, I'll be with you in a moment. Kata lain dari tolong tunggu saya. Atau kata lain dari tunggu ya sebentar. Jadi seperti itu dalam bahasa Inggrisnya, I'll be with you in a moment. Number 23. Sorry to keep you waiting. I'll be right there. Sorry to keep you waiting. I'll be right there. Maaf membuatmu menunggu. Saya akan segera kembali. Nah, number 22 dan 23 ini maksudnya sama. Ketika seseorang atau kita meminta seseorang menunggu, kita bisa menggunakan kata I'll be with you in a moment. Atau sorry to keep you waiting. I'll be right there. Maaf membuatmu menunggu. Saya akan segera kembali. Ini adalah kata lain untuk meminta seseorang untuk menunggu kita. Ya. Number 24. I'll be there with you. Just in a minute. I'll be there with you. Just in a minute. Saya akan menemuimu. Atau saya akan menjumpaimu sebentar lagi. Nah, 3 kalimat ini untuk mengatakan tunggu atau meminta untuk ditunggu. So, yang pertama ada I'll be with you in a moment. Saya bersamamu sebentar lagi atau saya akan menemuimu sebentar lagi. And then, sorry to keep you waiting. I'll be right there. Maaf membuatmu menunggu. Saya akan segera kembali. Atau the other one-nya, yang lainnya, I'll be there with you. Just in a minute. Saya akan menemuimu atau saya akan menjumpaimu sebentar lagi, semenit lagi. And number 25. I'm sorry I missed that. Could you say it again? Maaf, saya tidak mengerti. Bisa tolong katakan lagi? I'm sorry I missed that. Could you say it again?
Oke, saya minta maaf, saya tidak mengerti. Bisa tolong katakan lagi? Nah, ekspresi ini biasanya digunakan ketika kita tidak paham terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Misalnya, dia mengatakan sesuatu yang memang kita tidak mengerti dalam bahasa Inggrisnya apa, untuk menyelanya, supaya dia mengulanginya, atau dia menjelaskannya dengan bahasa yang lain, supaya kita cepat paham dan mengerti, kita bisa menggunakan kalimat yang ini. I'm sorry, I missed that. Could you say it again? Saya minta maaf, saya tidak mengerti maksudnya. Bisa tolong katakan lagi? Atau bisa tolong ulang lagi? I didn't catch that. Saya tidak mengerti. I'm sorry, I missed that. Saya minta maaf, saya tidak mengerti. Oke, jadi ada banyak cara untuk menyela seseorang supaya dia mengungkapkan apa yang dia katakan dengan bahasa yang lainnya agar kita mengerti. Dia berusaha untuk mengucapkan dengan bahasa yang berbeda, tapi kita bisa paham dengan yang itu. Mungkin vocab yang digunakan atau kosakata yang digunakan berbeda. Jadi kita bisa paham. I'm sorry, I missed that. Could you say it again? Saya minta maaf, saya tidak mengerti. Bisa tolong katakan lagi? Atau, I'm sorry, I didn't catch that. Can you repeat that? Would you repeat that? Oke, sama saja kedua kalimat ini. Maksudnya sama-sama untuk mengatakan kepada lawan bicara kita bahwa kita tidak mengerti apa yang dia ucapkan, sehingga dia butuh untuk mengulangnya lagi dan menjelaskannya ulang, sehingga kita bisa mengerti.